dibawa kemana-mana. Tapi dalam budaya belum tentu. Kita nyebut beras, padi, lontong, lagi Pak, bubur, itu barangnya sama kan? Itu di Inggris sama aja, rice. Dalam bahasa Arab urz, sama. Maka dalam budaya kita lebih kaya sebenarnya. Kita manggil orang yang gede Mas, orang yang kecil Dek. Kita pernah dipanggil sama mahasiswa ya akhi. Karena yang saya uji, jadi ada mahasiswa yang saya uji, ya emang umurannya mungkin lebih dia daripada saya ya. Tapi kan kalau sekolah duluan saya daripada dia, dipanggil ya akhi doktur gitu. Ya kita senyum aja, karena kebiasaan dia manggil orang ya akhi ya akhi. Padahal Nabi mengatakan laisa minna man lam yahtarim kabiran. Bukan bagian dari kami yang tidak menghormati orang yang besar, menyayangi yang kecil. Orang besar itu ada yang umurnya biologis, ada yang ilmunya, ada yang angkatannya, senioritas, junior, ada yang pangkatnya, ada yang karismanya. Ya tergantung yang mana. Kita hormati dia. Dosen saya sekarang jadi apa sekarang? Jadi dia cerita, dulu ada teman kamu manggil saya pakai antum-antum gitu. Dikira itu Islami Pak. Tapi antum-antum kepada guru yang ada yang nggak terbiasa dengan begitu, itu tersinggung deh. Kalau saya kan biasa digituin, ada ente itu biasa digituin. Mau dia besar kecil mengantum-antumkan kita biasa. Tapi ada orang nggak biasa digituin. Maaf Pak, antum di mana? Nggak pernah dibalas lagi sama dia. Masa saya diantum-antumin? Antum itu kalau bahasa Arab kan kamu. Lu di mana kayak gitu? Kalau bahasa Arab kan nggak begitu. Kalau emang mau pakai Arab nih, kita ngomong ke dosen, nggak begitu. Ini kan lucu. Pakai Sayyidina nggak boleh Pak. Tapi kalau orang Arab Saudi yang bermanhaj Salafi itu nyebut syekhnya Fadilatul Ustaz, Fadilatul Syekh. Apa arti Fadilatul Syekh? Yang terhormat, Sahibul Ma'ali, yang sangat mulia. Itu kalau pejabat-pejabat tuh. Giliran Nabi nggak boleh. Ente baca Sayyidina bid'ah. Ternyata yang begitu-gitu udah dikikis Pak. Sekarang di Masjidil Haram khotib-khotibnya udah banyak yang pakai Sayyidina. Di 2016 saya umroh, beda dengan 2014. Khotibnya pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya di sini masih ramai aja. Ya kan? Kalau imamnya baca kunut wassallallahu ala Sayyidina Muhammad, langsung dia males. Kenapa? Ada masalah apa sih dengan Sayyidina itu? Berarti dia nggak ngerti cara menghormati Rasulullah. Oh bukan gitu Ustaz, ente nggak paham sunnah. Nabi mengatakan qulu wa sholli ala Muhammad, katakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan Nabi contohin. Kalau baca salawat kepada saya, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak pakai Sayyidina di hadis. Tapi di hadis lain kan beliau ngomong. Jadi kadang-kadang Nabi ngomong itu membahasakan dirinya Muhammad. Muhammad itu sudah terpuji tanpa Sayyidina. Tapi kita punya adab. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah. Pada hari kiamat la fakhar. Sekarang kita nggak tahu, nanti kita bakal lihat. Nabi Adam aja tersungkur. Ya, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja kaget ngeliat Nabi Muhammad. Maka beliau bilang, saya sayyidnya manusia. Manusia nggak sih? Kalau manusia ya biasa aja orang baca Sayyidina.
Tapi kalau ada orang yang nggak baca Sayyidina juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan salahkan yang baca Sayyidina. Ini ujian khotib, Pak. Jadi kalau pas sholawat nggak mau baca Sayyidina, kenapa? Ada 1-2 orang di antara jamaah itu menurut dia ini anti Sayyidina. Untuk menghormati 2 orang ini, ratusan orang yang sholat di situ merasa nggak nyaman telinganya. Cuma karena menghormatin 2 orang yang rese ini. Akhirnya ketika sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan niat ingin menghargai 2 orang itu ria. Tapi dia begini, kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina, boleh. Kadang saya mengamalkan Allahumma sholli ala Sayyidina, itu nggak ada masalah. Tapi kalau karena si fulan, ini baru bid'ah. Bukan bid'ah lagi ya, haram lah. Jadi tadi ada perbuatan, ada perkataan, ada penampilan. Nah, yang paling banyak kena itu di kalam. Ya, zaman-zaman sekarang, Masya Allah, ya akhi, supaya disebut apa tadi? Islami. Itu bukan Islami, itu namanya apa? Arabi, kearab-araban. Beda kearab-araban dengan keislaman. Islam itu agama adab. Adab itu sesuai dengan tradisi kita. Kecuali orang udah ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi saya mengimbau teman-teman yang lagi semangat nih giroh belajar Islamnya, tidak usah mengarab-arabkan gaya kalam kita. Berkalam seperti biasa. Kecuali lagi kursus, ayo pakai akhi uhtian kita. Ya, kita layani bahasa Arab, mau berapa jam juga bisa kita layani ya. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya sholat, ingin dipandang bahwa dia sholat. Jadi mohon maaf Pak, kita bisa husnuzon, bisa suuzon. Kalau antum sholat lagi suruh, husnuzonnya mau berangkat kerja, suuzonnya waduh pengen dilihat nih gitu. Atau suuzon lagi apa? Nggak ngerti bahwa ngaji itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tapi saya husnuzon Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti pas syuruk mau sholat aja. Kali mau kerja kan ya nggak masalah hari Senin. Tapi bisa nggak masuk suuzon? Bisa masuk aja. Nanti bab suuzon beda lagi babnya. Nah, itu persoalan penyakit lain lagi Pak. Insya Allah nanti kita bahas. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Ya. Orang-orang yang hum yura'un, mereka merasa dipandang, ingin dipandang. Contoh kalau kita ini pada dasarnya riya, pada dasarnya udah sifat batiniah, sifat tabiiyah bukan batiniah. Tabi'i udah lumrohnya dari sono. Kalau Bapak foto bersama, yang dilihat siapa? Diri sendiri nggak? Maka riya ini bagian dari penyakit narsis. Kok psikolog itu kalau ngelihat di Facebook, di Instagram, kita ini suka moto diri sendiri. Nah, ini bagi seorang psikolog ini bermasalah. Tapi bagi ahli kolbu itu bisa diobati Pak. Bisa diobati. Dan salah satu sifat dari munafik adalah munafik. Apa sifatnya? Riya. Beramal karena ingin dilihat. Nah, maka riya ini rate-nya dibagi. Pertama, riya
yang mubah, yang boleh, itu ria dalam urusan duniawi. Itu boleh. Bapak pengen ngecat rumah biar kelihatan bagus, boleh nggak? Ya, hari raya pengen baju bagus, boleh nggak? Resepsi pernikahan biar kelihatan meriah, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Mubazir saudaranya setan, bukan teman, Pak. Saudaranya setan. Ada ria yang haram aja. Itu dalam persoalan agama. Dia berdosa aja, tapi nggak sampai kepada status munafik. Yang kayak tadi, ya, menggunakan simbol-simbol agama biar pengen disebut apa gitu. Tapi ada ria yang menumbuhkan sifat kemunafikan dalam diri. Ini yang kemudian diantisipasi dalam Al-Quran. Ria yang mana? Dia sebenarnya gak rajin sholat. Kalau sholat tuh ngebut, tapi kalau di masjid itu bisa lama. Ria begini nih gawat ini. Tapi bapak ini sholat di rumah sama sholat di sini sama. Ya udah, nggak usah dipikirkan. Mau orang lihat, nggak orang lihat, nggak ada urusan. Jadi yang nomor 3, ria yang mana?